Oh, you just woke up. So you need to take a breakfast first before taking medicine. Okay, good for you. So I think you better do it as soon as possible. Yeah. And I hope your headache won't disturb your performance. Okay. Hello, Arela. What about you? How are you today? Yeah. Are you still fasting? Okay. Did you have proper sahur today? Okay. Did you take some exercise? Did you do some exercise? Oh, not yet. Okay. Okay. What about you, Dafin? How are you today? I'm good, ma'am. Yeah. Uh, what do you already have any plan for Lebaran celebration? Like the other Lebaran, Okay. I What are don't you going think to do? I don't think this year's gonna be Different. different. Yeah, Different from the previous yes, Lebaran. yes, yes. Ah, okay. But I hope a good thing will happen to all of you and you, yeah, and also everyone this month, yeah, and everyone will have a wonderful Lebaran celebration, yeah. Okay, so today we're going to continue the lesson, but soon I am going to have to take a break, yeah, take a 10-minute break. Where is it? Okay, where were we last time? If I'm not mistaken, I asked you to do some ini ya. I asked you to do some work ya, exercise. Wait a minute. Okay, here we go. This one. Okay, if I'm not mistaken, I asked you to read the paragraph 3 and paragraph 4 ya. Yeah. Okay. Let me repeat it one more time. I believe that you have read it by yourself. Ya. Saya yakin semuanya udah baca. Tapi just to give you some more clarification or ideas in case you took it. I mean, I believe that everybody took it nicely, but probably there are some more stress or um, information that I think you also need to know. Yeah. Okay, in paragraph 3, it should say why you believe you are suited to the job, yeah, and what you can offer the company. Jadi, in this paragraph, you have to say kenapa you are the perfect person. You can talk about your qualification, you can talk about your experience, ya. You can also talk about your personality. Nah, di sini juga bisa, you can say that your personality dan juga bisa misalnya your capability of, misalnya capability of-nya bisa traveling anytime, bisa work long hours, you can also work under pressure, and then you can also apa misalnya work independently or both in groups and independently, misalnya gitu ya. Atau what you can offer to the company, apa yang kita bisa tawarkan. For example, in the previous company you have run a certain program that is brandly new, ya mungkin ada program misalnya kayak program akuntansi atau program keuangan yang baru banget di launching dan kalian bisa menjalankan program tersebut. Nah, itu mungkin bisa kalian tawarkan ke perusahaan bahwasanya kalian punya kemampuan untuk melakukan itu. Oke. Nah, those currently employed, ya, those currently employed can state the reason for wishing to change their present job. Nah, untuk yang saat ini masih menjadi karyawan di satu perusahaan, jadi kamu melamar di perusahaan yang lain, tapi at the moment kamu juga perusahaan sedang bekerja, kalian bisa kasih tahu alasan, the reason for wishing to change your present job. Kenapa kalian pengen berganti pekerjaan? Kenapa kalian pengen kenapa kalian nggak mau lagi bekerja di perusahaan sekarang? However, you should not sound critical of your present employer, tapi tidak boleh kedengaran
critical tuh kayak apa namanya sinis ya, oh ya saya nggak suka lagi karena bosnya marah-marah mulu, karena perusahaannya gajinya kecil, terus karena ini. No, you cannot sound like that ya, nggak boleh menjelek-jelekan perusahaan karena itu it will affect your personality. Nanti mereka juga bisa menilai, nanti kalau dia nggak kerja lagi sama kita ya berarti dia bakalan ngomong kayak gitu juga ke perusahaan lainnya. Oke, and we don't want that. Okay, now jadi kalimatnya apa saja mem yang bisa kita gunakan? Misalnya nih, I am currently working as a receptionist in ABC company, ya, misalnya gitu. And the reason for my seeking a new position is that I wish to pursue a secretarial career. Jadi alasan kenapa saya mencari posisi baru karena saya mau mengejar karir di bidang sekretaris. Unfortunately, tapi sayangnya there are no openings for advancement in my present employment. Tapi tidak ada tidak ada kesempatan untuk posisi yang lebih tinggi di perusahaan saya. Jadi misalnya dia pengen jadi eksekutif sekretaris, sedangkan di perusahaan dia tidak punya jabatan eksekutif sekretaris. So she has to go for another job atau another company that offer a higher position in secretarial career. Ya, jadi itu alasannya. Jadi kan kalau kita ngomong seperti ini orang nggak akan tersinggung dan it really makes sense gitu. Oke, kalian boleh gunakan ini kalau memang ini alasannya, atau kalian juga bisa menggunakan kalimat nomor 2. For the last 2 years, I have been working as a receptionist in ABC company, misalnya ya, ABC company. Unfortunately, the company is moving its main offices overseas, and I have therefore decided to look for a new position. I believe that the experience, jadi ini alasannya, tapi sayangnya ya perusahaan saya akan segera memindahkan kantor utamanya ke luar negeri dan oleh karenanya saya memutuskan untuk mencari pekerjaan yang baru. Nah, I believe that the experience I have gained in ABC company, misalnya ya, saya percaya pengalaman yang pernah saya dapatkan di ABC company has given me the qualities you are looking for. Telah memberikan telah meningkatkan kualitas saya sesuai dengan apa yang Anda cari in a secretarial position misalnya. You are looking for in a secretarial position, bisa gitu. Oke. Nah, kemudian nomor 3, I believe I would be an asset to your company. Why? Kenapa? Ketika kalian bilang saya percaya saya bisa menjadi aset untuk perusahaan kalian. Oke, kenapa? Because I will be able to bring with me my experience of. Karena saya akan mampu membawa pengalaman saya, apa nih? Itu tadi, misalnya running, misalnya program financial, misalnya 3402, misalnya kodenya ya, program, which I believe would be useful in this position of financial manager, misalnya. Oke? Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Atau kalian boleh pakai gunakan nomor 4. I feel that my ability to run, misalnya gini ya, to run di 3402 program, misalnya will help atau enable me, will enable me to work as the financial manager. Nah, di sini kalian bisa isi kualifikasi apa saja. Misalnya sebelumnya kalian manager juga bisa. I feel that my ability to manage staff gitu ya, untuk manage my staff in a certain way will help me to work as the manager in your office. Juga bisa karena pengalaman sebelumnya dia sebagai seorang manager. Atau misalnya I feel that my ability to manage misalnya 50 staff before in the previous company. Jadi saya mudah-mudahan pengalaman saya yang terbiasa mengatur 50 orang staff bisa membantu saya untuk bekerja di tempat Anda gitu. Jadi sesuai kualifikasinya.
Oke, nah ini paragraf ketiga. Sekali lagi, apa yang harus ditulis? Paragraf ketiga, you should say why you are suited to the job. Kenapa kamu orang yang tepat dan apa yang kamu bisa tawarkan ke perusahaan. Nah, jadi kira-kira apa yang bisa kita tawarkan di perusahaan tersebut. And then yang keempat, ya paragraf keempat, it should tell the reader, okay, when you are available for an interview and how to contact you. Jadi kita di paragraf 4 ini kita kasih tahu kapan kita available untuk interview dan bagaimana cara menghubungi kamu. Kalimatnya boleh seperti ini, I would like to have the opportunity to talk to you further about my application. I am available for interview at any time and I can be contacted at atau on ini phone number. Okay. Atau I am available for an interview at any time but would appreciate 2 days notice. 2 days notice pemberitahuan 2 hari sebelumnya. I can be contacted at atau on a phone number. Okay, atau email boleh ya. Kemudian penutupnya I look forward to hearing from atau to meeting you soon. I look forward. Ingat, ketika kalian bicara ada kata-kata look forward, sesudahnya harus to, kemudian subjek pakai ing. Ya, I look forward to hearing from you soon. I look forward to meeting you soon. Jadi subjek terus ada ing. Oke. Nah, ini memang selalu kalau pakai look forward pakai to, terus subjek pakai ing. Oke. Nah, satu lagi. Yang ketiga, as requested in the advertisement, I enclose a copy of my resume together with a recent photograph. Ya, jadi saya seperti yang diminta pada iklan ya, saya juga melampirkan a copy of my resume together with a recent photograph ya, foto yang terbaru. Nah, I look forward to meeting with you. I look forward to meeting with you to discuss, ingat tadi ya, I look forward to meeting with you to discuss my application further. I am available, ini waktunya kapan? Misalnya, I am available every day from misalnya 8 to 5, okay? And can be contacted on ini phone number atau email. Oke, nanti jangan lupa pakai kalimat terakhir. Oh, ini dia sudah penutupnya ya. Ini openingnya kalimat paragraf 4 dan ini penutupnya. Oke, remember you might have to give a bit more detail than in the above examples. Dan jadi yang di atas itu kan hanya contoh, tapi pada kenyataannya nanti kalian mungkin harus ngasih lebih banyak lagi informasi atau detail yang dibutuhkan. And you can also combine the language in this example. Kalian juga bisa mengkombinasikan penggunaan bahasa di dalam contoh-contoh tersebut. Also, it is sometimes useful to gather information about the company so that you know more about its background and policies. Jadi kita juga sebelum mau lamar kerja, kita juga bisa cari informasi tentang perusahaan tersebut sebanyak mungkin ya supaya nanti kita tahu oh dia maunya orang yang seperti apa. Nah, nanti kita bisa tambahkan dalam resume kita. Yang penting jangan bohong ya. This may help you present yourself in the best light. Nah, kalau kita tahu mereka nyarinya yang seperti apa, maka itu nanti pasti akan membuat akan bikin performa kita jauh lebih bagus karena kita tahu mereka apa yang mereka cari. Oke, I'm going to take a break for 10 minutes. Silakan kelompok kalian bukan diskusi, tolong diisi nomor 1 sampai nomor 16 yang sudah kalian kerjakan. Jangan berantem ya, silakan tentukan aja nomor 1, 2, pokoknya within 10 minutes semuanya udah keisi, terus kita cek bareng-bareng. Oke guys? Ya, I'll be right back. Oke? Siapa ketua kelasnya? Siapa ketua kelasnya? Firza. Siapa Firza? Firza, are you here? Oke, kalau tidak ada Davin, you lead the class. Oke, Davin? Pokoknya ada berapa kelompok kemarin misalnya? Kerjanya kemarin per kelompok enggak? Yang CV itu ya? Enggak, yang ini. Kalau enggak, kalau yang ini individu. Individu, oke. Saling tentuin aja siapa nomor 1 sampai nomor 16, tolong dianote, diisi langsung di sini ya. I'll be right back. See you later, guys. Iya, Ma'am.
Teman-teman semua, mari kita isi soalnya ya teman-teman. Baik, Pak Guru. Dengan cara annotate ya. Ya, nomor 1 Excel langsung isi. Sama Kak. Gue cari aman nomor 8 ya. Davin. Oke. Langsung diisi aja isi. Mohon maaf ya teman-teman. Aku emang parah. Gimana sih supaya kayak dia gede gitu? Fontnya. Oh ini udah. Oke. Keluar nggak? Anjay. Keluar. Oke. Selamat mengerjakan. Oke, lanjut. Lanang, nomor 2 Lanang. Gue off cam bentar ya, pala gue masih sakit banget. Sehat-sehat guys. Guys, tarik. Makasih lo Nanang. Ayo, terus nomor 3. Ini gue tentuin aja ya. Ini nomor 3. Apin gue nomor 5 aja. Udah cepet. Nomor 2 Lanang, nomor 3 Destiny, nomor 4 Laras, nomor 5 Anur, terus nomor 6 Safira, nomor 7 Tania, nomor 8 Ruth, nomor 8 udah, nomor 9 Ruth, nomor 10 Satya, nomor 11 Stefani, nomor 12 Alif, nomor 13 saya, nomor 14 Ferisya, nomor 15 Firza, nomor 16 Anissa. Ayo teman-teman, langsung. Pin gue nomor berapa, Pin? Lupa lagi, Seth. Gue sebelum Alif ya. Alif, lu nomor berapa, Alif? Gue 12. Berarti gue 11, Pin. Iya, berarti 11. Sebelum 12 kan 11. Ayo guys, langsung diisi guys.
Okay. Hello, guys. Yeah, I'm back. Okay, let us go check it all together. Bentar ya. Okay, in reference to, okay. Setuju semuanya? Number one, in reference to your advertisement. Ya, setuju? Setuju. Nah, ini adalah salah satu cara menulis CV ya. Jadi kita tuh sedang bikin read the following extracts from 2 letters about the advertisement for administrative clerk ya, untuk posisi administrative clerk. Oke, nah jadi yang pertama suratnya itu in reference to your advertisements in today's morning news, I am interested in ya. Kata interested itu selalu pasangannya in. Oke, I am interested in buying this book. I'm interested in English. I am interested in playing games. I am interested in. Pokoknya yang namanya interested itu in. Dan yang namanya interested itu the person. I am interested, saya tertarik. Jadi kita atau dia tertarik. Tetapi ketika benda, maka kita bilangnya interesting. Oh, that's an interesting subject. Atau that is an interesting story. Okay? That is an interesting story. Nah, jadi ketika that is an interesting story, berarti cerita yang menarik. Sedangkan interested artinya tertarik. Ya, jadi saya tertarik untuk, kalau di sini untuk ya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia saya tertarik saya tertarik untuk mengikuti ini, saya tertarik untuk melamar ini, saya tertarik di bidang gitu ya, saya tertarik di bidang apa gitu. Oke, jadi interested in sama seperti bored ya. Jadi kalau saya bosan, I am bored. Pakai ed, interested. I am bored. Saya bosan. Tapi that is itu adalah cerita yang membosankan apa? That is a Boring. That is a boring story. Jadi mulai hari ini jangan bilang, aduh gue boring deh, boring. Nggak tahu ya, tapi mungkin dalam bahasa Indonesia orang udah biasa aja bilang boring. Padahal itu artinya gue membosankan loh, gue membosankan. Nah jadi, so I think starting from now you have to change it ya. Jadi kalau mau bilang untuk bendanya boleh, gila tuh film boring banget ya, ampun tuh dosennya Memnidia hari ini boring banget, boleh ya. That means that my class is boring, kelas saya membosankan. Tapi when you talk about yourself ya, when you talk about yourself or people, itu maka bilangnya bored ya, I am bored. Okay, so let's go back. I am interested in applying for the position of administrative clerk with your company. Could you please send me further details and an application form? Could you please send me further details and an application form? Oke, titik ya. Nah, ini kasusnya adalah setelah dia melihat iklan itu berarti dia akan menawarkan pekerjaan. Tapi yang lucunya di sini yang sedikit unik ya, bukan lucu, unik ya. Yang unik adalah dia menulis surat untuk minta dikirimin further details dan juga application form-nya. Ya enggak? Yang namanya, jadi ini kayak kasusnya si Fred. Masih ingat? Si Fred yang truck driver yang beberapa waktu lalu kita baca. Nah, jadi kalau di sini dia minta, oke, saya tertarik dengan iklan Anda, bolehkah Anda kirimkan informasi lebih lanjut dan juga application form-nya seperti apa? Nah, berarti ini bentuk iklannya kira-kira dibutuhkan ini. Jika berminat silakan menghubungi. Mungkin gitu kali ya. Bentuk iklannya tidak terlalu kompleks ya. Ini biasanya untuk pekerjaan yang tidak terlalu sulit. Nah, sedangkan yang kedua, I would like to apply for the position of administrative clerk with your company. Tapi sama-sama administrative clerk. I enclose, oke, saya melampirkan. Tapi ini E-nya E kecil ya guys.
enclose karena di tengah-tengah kalimat. I enclose my application form. I am presently working as a secretary in the accounts office of TW Industries. My responsibilities include, ini juga huruf kecil, audio, and copy typing, and dealing with correspondence and telephone inquiries. Oke. Nah, dalam bahasa Inggris, kalau kita mau menggunakan N-nya banyak-banyak, itu nggak masalah. Dalam bahasa Indonesia aneh ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan misalnya saya mengerjakan audio, koma, copy typing, koma, dealing with correspondent, baru yang terakhir and telephone inquiries. Tapi kalau dalam bahasa Inggris boleh and. Tapi saya kayaknya aneh aja gitu. Saya mau taruh pakai koma-koma juga boleh. Ya, my responsibilities include audio, koma, copy typing, koma, dealing with correspondence, koma, and pakai and. Tetap ada koma di sini lagi dan and telephone inquiries. Okay. Twice a week, I have been going to evening classes in bookkeeping and I intend to take an examination in 3 months. Nah, ini dia kasih tahu juga bahwasanya dia ikut kursus apa dan kemudian dia akan segera ujian nantinya. Yang dia kira menurut dia kualifikasi mengambil kelas di as a bookkeeping ini ya bisa menambah nilai jualnya dia gitu ya ke perusahaan tersebut. I am applying for the position because I would like an opportunity to make more use of my training. Jadi dia mau melamar pekerjaan ini karena dia mau memaksimalkan kemampuan yang dia dapatkan di sini. Kalau nggak salah saya ya, training in a book as a bookkeeper. Okay, to make more use of my training. I would be available for an interview at any time. I hope that you will consider my application favorably. Okay, very good. Benar semua. Ya, ini saling diskusi nggak? Atau udah semuanya udah benar? Kemarin waktu itu diskusi bareng bikin. Okay. Ya, harus kayak gitu, harus diskusi. Ya nggak apa-apa. Kalau diskusi, everybody can say their opinion. Ya nggak? Jadi yang paling bagus adalah berdiskusi. Lebih baik kalau belajar diskusi sekarang. Jadi nanti kalau udah jadi anggota DPR udah biasa berdiskusi. Memnit. Nah, soalnya bukan apa. Beda diskusi sama debat. Oke, karena kalau misalnya diskusi, kita berusaha untuk mencari solusi atas permasalahan, kita kepalanya sama-sama open-minded. Kita sama-sama buka pikiran kita ada willing, ada keinginan, bahwasanya kita mau cari solusi terhadap masalah ini, jadi kita akan diskusikan gimana cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau berdebat, kita akan mempertahankan pendapat kita bahwasanya cara solusi yang kita tawarkan lebih bagus daripada solusi yang dia itu. Kalau debate you will go nowhere. Iya enggak? Kalau debate ya, berdebat itu you will go nowhere. Tapi kalau diskusi you will go somewhere because karena semuanya dengan kepala dingin, oke, apapun itu untuk tujuan bersama menyelesaikan masalah, yang penting masalah ini terselesaikan. Ayo kita diskusi. Ketika kita dengan kepala dingin masuk ke ruang rapat dengan kepala dingin, terus kemudian kita ingin memang niat kita untuk mencari solusi, maka kita akan bisa menerima perbedaan-perbedaan pendapat. Dan kita harus memperluas wawasan kita, our horizon dalam melihat dari sudut pandangnya dia. Itu yang namanya diskusi. Tapi kalau debat, there is no way you close the whatever he or she says about things, you just close, you are not going to accept. Ditutup aja, udah selesai. That's it. Okay, you can say whatever you want to say, but we're done with you. This is our idea and we're going to keep it on our side. Gitu. We are staying affirmative atau we are staying opposition misalnya gitu. Makanya yang paling bagus adalah berdiskusi atau musyawarah. Kalau debat you will go nowhere. Makanya kalau dalam Islam ya, barang siapa yang meninggalkan debat dapat apa? Mana nih? Ilhan dapat apa Ilhan? Barang siapa yang meninggalkan perdebatan, nggak mesti perdebatan jadi anggota MPR ya.
kalian berdebat nanti malam sama teman mau buka puasa di mana, udah pokoknya nggak mau, pokoknya gue di sini, ya ampun nggak bisa di situ, nggak mau, terserah, pokoknya gue mau di situ, ya nggak bisa, soalnya gini-gini. Nah, meninggalkan debat untuk buka puasa aja, dapat apa nanti di surga? Rumah. Iya, dapat rumah di surga. You can Google it ya. Silakan cek hadisnya. Jadi barang siapa yang meninggalkan perdebatan, karena apa? Tuhan sendiri udah bilang manusia itu emang suka berdebat. Emang iya, emang keras kepala manusia itu emang suka berdebat. Jadi rewardnya, barang siapa yang meninggalkan perdebatan antara dua orang, maka dia akan mendapatkan rumah yang di surga. So, selalu whatever you do, discuss. Oke, diskusi itu adalah the best solution. Tapi kalau debate itu kayak misalnya yang di MPR dan segala macam ya, I don't know ya, tapi mungkin most of the time they also do some discussion ya. Tapi when it comes to debate, you will go nowhere, pasti akan stuck dan nggak akan ada solusi. Tapi yang paling penting adalah mencari solusi. Okay, so let's continue our lesson ya. Nah, sekarang masih di buku yang sama. Sebentar. Saya sebenarnya gini, susah juga mau nyari contoh. Sebenarnya nggak susah sih, tapi nanti saya coba. Kemarin yang MICE karena nggak ada di buku ini, jadi saya carinya di buku yang lain. Tapi saya kasih contoh dulu hari ini, yang ini. Kalau saya bisa temukan pekerjaan yang lain, nanti saya akan share di grup, tapi kalau tidak bisa kita fokus di sini. Oke, ini adalah salah satu, this is one of job advertisement, ya, job advertisement di Bermuda. Oke, jadi Bermuda itu bukan bahasa Indonesia. Ayo Google Bermuda itu di mana ya, supaya tahu. Oke, ya jadi di Bermuda, Bermuda itu terkenal dengan istilah segitiga Bermuda. Nah, jadi Bermuda ini this is an area atau an islands ya, kalau saya nggak salah. Nah, jadi ada tawaran pekerjaan di Bermuda, nama daerahnya, bukan di Indonesia, ya. Nama perusahaannya apa? Acme Atlantic, ya, are a well-known and respected trading company, and we handle imports directly from manufacturers in 35 different countries, and often to our own specifications, and currently export to 46 different countries worldwide. Ini dia introduction dulu. Jadi dia kasih introduction, ini iklannya dia ya di introduction. Nah, kemudian dia baru bicara tentang kualifikasi. We are looking for enthusiastic people to work in our office in Bermuda on temporary 3 to 6 and 9-month contracts. And applicants must be able to speak and write at least one foreign language fluently and can be nationals of any country. Jadi bisa dari warga negara mana aja. Oke? Terus ini kualifikasinya apa aja? Experience in import atau export will be an advantage, but as special training will be available, this is not essential. Jadi dia bilang pengalaman di bidang impor dan ekspor itu akan menjadi nilai tambah yang bagus, tetapi karena nanti akan diberikan special training khusus ya, maka kemampuan ini ya tidak terlalu penting. Tapi kalau ada lebih bagus. Karena nanti kan mereka ngasih juga tentang training import ekspor. Nah, the main requirements are a willingness to work as a member of a team, oke? Kemampuan untuk bekerja sebagai anggota tim. Wait a minute. Kalian pernah punya pengalaman laptopnya bunyi sendiri walaupun udah dimatiin? Nyala sendiri bunyi suara ngeng. Nggak pernah? Pernah. Kurang lama kali, Nak. Oke, biarin aja di situ dulu. I'll be right back. Just a few more minutes. Tutup pintu sayang. Bentar ya. Oke, sorry ya, there is an issue. Sampai mana tadi ya?
The main requirements are a willingness to work as a member of a team to cope with pressure, to use the telephone in a foreign language and in English, and to be prepared occasionally to work long hours when necessary. Jadi requirements-nya bisa bekerja sebagai anggota tim, kemudian to cope with pressure, bisa bekerja di bawah tekanan, oke? Bisa bekerja di bawah tekanan, oke? Dan kemudian bisa menggunakan telepon in a foreign language and in English, oke? And to be prepared occasionally to work long hours, bisa lembur ketika dibutuhkan, oke? Ada several posts available and long-term prospects are good. Oke, I'll be right back ya, sebentar ya. 1 menit ya guys, sebentar ya. Oke, sorry for... Dan suaranya very loud ya, tiba-tiba laptop anak saya itu suaranya kenceng banget ya, dan ketakut aja kayak mau meledak gitu rasanya. I never experienced that ya, I have never experienced that. Jadi kayak terus dia panik datang takut laptopnya meledak. Oke, where were we? Now, selanjutnya bla 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 experience. Nah, jadi dia bilang tadi ada beberapa kualifikasi di sini. Nah, nanti ketika kalian menulis surat lamaran, maka kalian harus pelajari kualifikasi ini. Dia mintanya apa? Tadi dia bilang kalian harus bisa bicara, speak and write at least one foreign language. Ya kan? Harus bisa fluent. Nah, ini nanti harus tergambarkan dalam surat lamaran bahwasanya kalian bisa berbicara dan menulis at least dalam one foreign language. Terserah mau apa, misalnya bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Inggris. Tapi kalau Inggris kayaknya enggak, karena bahasa Inggris itu ini kan judulnya aja dalam bahasa Inggris, ya enggak? Istilahnya, lowongan pekerjaannya aja dalam bahasa Inggris, berarti ranah lingkungan kalian bekerja nanti adalah dalam bahasa Inggris. Berarti yang namanya foreign language other than English gitu. Berarti ya bisa jadi Mandarin, Jepang, Arabic, German, Dutch, atau apalah ya, bahasa lain. Itu satu kualifikasi yang dia minta. Kemudian dia juga minta willingness to work as a member. Nah, ini harus kalian demonstrasikan di dalam suratnya. Nanti harus diceritakan bahwa saya bisa bekerja dalam tim, karena di pekerjaan saya sebelumnya kami harus menyelesaikan banyak proyek dan selalu misalnya gitu ya, dan selalu proyek itu terdiri dari beberapa tim sehingga kita harus bekerja misalnya dalam waktu yang efektif dan efisien. Terserahlah bagaimana cara kalian menggambarkannya. Intinya adalah harus sesuai dengan apa yang diminta oleh perusahaan tersebut. Kemudian to cope with pressure. Jadi harus bisa juga bekerja dengan tekanan. Kalian juga harus sebutkan dalam surat bahwasanya you can also work under pressure. Kemudian nanti to use the telephone in a foreign language. Nah, ini juga nanti harus bisa disampaikan di dalam surat. Semoga kemampuan saya misalnya dalam menggunakan telepon atau handling telepon in Mandarin language ya, and in English can be an asset to your company misalnya. Terus dia bilang di sini long hours, jadi harus bisa lembur. Itu juga harus kita sampaikan dalam surat kita bahwasanya kita bisa lembur. Gitu. Nah, jadi kualifikasi ini yang harus kita sampaikan dalam surat. Berarti kita menjawab dari job vacancy yang dia berikan. Paham, guys? Ya, jadi kita menjawab apa yang mereka butuhkan, kita kasih jawabannya dalam surat tersebut. Kemudian dia bilang apa lagi? There are several posts available and long-term prospects are good.
Though initially all successful applicants will be contracted for maximum 9 months. Oke. Nah, jadi ada beberapa pos yang available. Jadi ada beberapa posisi ya. Jadi bisa jadi ada sekretaris, marketing manager atau apa gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya tadinya saya akan jadikan ini sebagai lowongan pekerjaan. Jadi apapun pekerjaan yang kalian inginkan karena masuk ke sini, tapi kurang lebih sebagian besar ini yang diminta. Ditambah nanti kalian isi kualifikasi kalian yang ada di yang ada di bidang tersebut gitu. Misalnya kalian posisinya mau lamar sekarang sebagai sekretaris. Nah, kalian kan juga punya pengalaman sebelumnya di bidang sekretaris ya kan di perusahaan sebelumnya. Nah, apa kualifikasinya itu juga harus disampaikan. Kemudian the salary untuk rental ya, kayaknya di angka untuk merental rumah gitu atau kamar. Oke, please apply in your own handwriting. Nah, ini disuruh tulis tangan. Enclosing your resume ya, lampirkan resumenya to Charles Fox. Nah, ke si Charles Fox ini berarti Bapak ini Mr. Charles Fox. Dia adalah European Sales Office. Bukan. Ini adalah nama kantornya Acme Atlantic Ltd. Ini divisinya ya, European Sales Office ini adalah divisi. Acme Atlantic nama perusahaannya, and then this one is address-nya. Kayak gitu. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh surat lamaran dan kita menulis surat itu sesuai dengan kualifikasi ataupun kompetensi yang diminta. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Is that clear to you? Kira-kira bisa nggak nulisnya? Kan kemarin udah ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Tinggal nanti kita masukkan ini kualifikasi yang dia minta tadi, kita masukkan di paragraf berapa. Sama, kalian sudah ada 10 kan contoh surat lamaran? Ya enggak? Nah, kalian bisa pelajari gimana cara 10 surat lamaran itu menulis surat lamarannya. Gimana dia cara menggunakan kalimat ketika dia bilang dia bisa bekerja dalam tim. Dia bisa work independent misalnya. Dia bisa menguasai. Pasti ada di salah satu surat-surat itu tuh yang arah-arahnya ke sana tuh pasti ada. Makanya kemarin saya minta kalian untuk mencari 10 contoh surat, ditambah lagi tadi yang kita sudah isi bareng-bareng, exercise, ya kan, exercise-nya, ditambah template dari paragraf 1, 2, 3, 4. Nah, saya yakin mudah-mudahan kalian bisa tulis surat lamaran yang atau cover letter yang bagus ya. Mungkin nggak yang bagus banget kayak saya bilang, itu nanti akan bertahap. At least untuk masa sekarang ini kalian setidaknya punya gambaran gimana cara tulis surat lamarannya. Oke, tapi nanti setelah kalian bekerja, terus kalian tulis surat lamaran itu makin hari akan semakin bagus. Intelektualnya kita juga semakin hari semakin berkembang. Ini kan masih semester 2. Jadi mungkin surat lamarannya yang masih kayak standar, tapi udah benar. Nggak apa-apa, standar, nggak yang terlalu wow, tapi benar ya udah oke, gitu. Ya kan? Nah, daripada kalian nggak pernah belajar sama sekali. Tapi nanti begitu kalian sudah jadi apa istilahnya ya, lompat dari satu perusahaan, lamar lagi klien, lamar lagi, biasanya gitu. Banyak orang yang seperti itu nggak pernah steady, nggak pernah stay di dalam satu pekerjaannya, lamar sana, lamar ini. Nah, itu biasanya surat lamarannya udah keren-keren, udah bagus-bagus, karena udah terlalu sering nulis surat lamaran, terus udah tahu, oh apa yang harus gue tulis, gue udah tahu deh. Nah, itu biasa. Terus menjalani interview, nanti kita akan ada interview ya, sesi interview. Nah, juga jadi lebih pede, karena apa? Udah terlalu sering ikut interview. Tapi hati-hati, interview juga nggak boleh kepedean. Kalau kepedean itu juga bisa langsung lewat langsung udah she's not the one. Karena terlalu pede juga mereka jadi ketakutan. Nanti jangan-jangan dia ngambil alih perusahaan ini. Disuruh ini nggak mau, disuruh itu juga nggak mau. Atau tergantung posisinya. Kalau dia posisinya sebagai marketing, mungkin kalau yang pede banget, nah bisa. Ya, yang orangnya kepedean misalnya, wah bisa nih dia posisi mungkin marketing. Karena berarti dia orangnya nggak apa-apa nih ditolak atau apa, dia orangnya tuh asik-asik aja, bisa. Kayak gitu ya, tapi tergantung posisinya. Oke,
Saya nggak suruh bikin suratnya hari ini. Saya mau cari lowongan pekerjaannya dulu. Ya, kalau memang nggak ada, nanti kita pakai lowongan pekerjaan yang ini. Silakan coba dituliskan, tapi nggak hari ini, mungkin di pertemuan berikutnya. Sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nggak ada ya. Okay, then I think that's all for today. Ini ada yang chat, siapa? Oh, okay, Arela. Okay, then thank you very much everyone for joining my class and participating. Mudah-mudahan kalian mendapatkan informasi yang berguna. Mungkin hari ini belum berasa, tapi one day insya Allah ya, ketika kalian benar-benar nulis surat lamaran langsung nih, benar-benar nih penerapannya, mudah-mudahan adalah sedikit banyak yang berguna buat kalian. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh yes, Ilhan, what is it? Tadi saya lupa absen, Mem. Is it okay? Sorry, Mem. Ya, just write it down in the group ya. Tulis saja di grup. Oh. Di bulan puasa Okay. ini saya karena kita bulan yang saling memaafkan ya, mungkin saya maafkan. Selain karena memang bulan memaafkan, jam pelajarannya berubah. Tapi kalau jam pertama nggak berubah lah, salah kamu sendiri itu. Siapa suruh kamu nggak bangun cepat atau lupa? Oke. Anyway, tapi mungkin karena ada sahurnya juga ya, jadi pada saya juga berasa banget gitu ya, kalau malamnya tidurnya agak telat, terus paginya harus sahur, terus 7:30 harus ngajar, that's quite ini ya, dan anak-anak saya juga harus sekolah, itu betul-betul tantangan juga sih. Mudah-mudahan ya adalah beberapa kilogram turun di akhir bulan yang mulia ini. Oke, di bulan ini saya maafkan ya. Saya juga lupa absen, Mem. Maaf, Mem. Iya, pokoknya dituliskan di grup. Karena kalau di Japri saya nggak tahu. Lebih baik tuliskan di grup, langsung aja hari ini tanggal sekian, di list saja siapa-siapa aja namanya. Jadi nanti waktu saya cek, saya tinggal buka grup. Daripada saya buka Japrian kalian yang saya periksanya mungkin baru nanti akhir menjelang UAS atau setelah UAS bahkan saat memberikan nilai. Jadi bayangkan ini bulan apa? Ini April, Maret. Jadi kalau kalian nulisnya Japri, forget it. Ya, saya nggak akan scroll ke bawah nyari. Itu nggak akan. Tapi kalau kalian tulis di grup, nah masih mending saya tinggal scroll lagi ke atas. Ya, oke. I think that's all. Ada lagi? Tidak ada, itu saja. I'll see you again insya Allah on Friday. Ya, kayaknya minggu depan ya sekali lagi ya. Habis itu libur ya. Are you excited? Yeah, everyone is very excited. Yeah, after 2 years without long holiday, and finally the long holiday is coming. Okay, then. Thank you very much, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you, ma'am. Okay. Yes, you're welcome.